Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Pada kali ini saya ingin menjelaskan atau memberikan suatu wawasan dan pengetahuan tentang stres tentang stres, gejalanya, penyebabnya, serta cara mengelolanya gitu ya. Mengenai stres ini sudah berapa kali saya singgung dalam video-video yang lalu, cuman tidak begitu jelas tidak begitu jelas. Jadi karena stres ini adalah merupakan suatu penyebab salah satu penyebab dari sakit asam lambung maka pada kesempatan ini saya coba untuk menguraikan secara lebih lengkap agar teman-teman penderita asam lambung maupun yang sehat yang belum pernah menderita sakit emah atau asam lambung, dengan uraian saya nanti bisa lebih paham bahwa stres itu sesungguhnya bisa merusak pencernaan kita secara langsung maupun tidak langsung Jadi harus kita bisa mengelolanya dengan baik supaya stres ini tidak mempengaruhi karena stres ini sebenarnya suatu keadaan biasa keadaan alami keadaan alami pada diri seseorang Jadi stres itu biasanya muncul kemudian hilang jadi tidak berlama-lama karena kalau stres itu menjadi berlama-lama, nah itu bisa merusak kesehatan kita Jadi demikian ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga nanti bisa paham apa yang saya uraikan di sini. Baiklah, kita mulai saja dengan definisi definisi daripada stres itu sendiri Jadi stres itu adalah reaksi seseorang baik fisik maupun mental yang jika berlangsung lama bisa merusak kesehatan Jadi itu adalah reaksi alami dari seseorang dalam menghadapi suatu peristiwa peristiwa baik ketakutan maupun ancaman Jadi itu yang dimaksud dengan stres itu Jadi itu bisa mengancam fisik kita maupun mental kita Itu definisi stres Kemudian selanjutnya ciri atau akibat daripada stres itu Itu cirinya itu antara lain naiknya asam lambung kadar asam lambung itu jadi lebih meningkat Kemudian pucat sesak napas, badan lemas Kemudian jantung berdebar kencang Kemudian tidak semangat hidup, ingin mati Kemudian pusing atau sakit kepala Kemudian lagi terakhir yaitu cemas,
insomnia ya. Insomnia itu artinya kurang tidur atau susah tidur gitu ya. Kemudian depresi. Jadi itu ciri atau akibat stres ya, akibat adanya stres. Kemudian yang ketiga ya, bagian ketiganya yaitu penyebab ya. Kalau penyebab itu bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam dan bisa terjadi pada segala jenis tingkatan umur gitu ya. Dari mulai dari anak-anak, SMP, SMA, SD pun sekalipun bisa gitu kena stres gitu ya. Jadi dia penyebabnya itu bermacam-macam dan menyerang pada semua tingkatan ya. Jadi stres itu ada pada semua tingkatan umur gitu ya. Demikian ya. Jadi yang pertama itu adalah tekanan dalam pekerjaan ya. Dalam pekerjaan atau dalam job ya, dalam job. Nah, itu yang dalam pekerjaan itu ya. Jadi misalnya target pencapaian job dia itu misalnya tidak tercapai ya, atau sulit dicapai gitu. Itu bisa menimbulkan stres gitu ya. Kemudian apalagi kalau job itu disertai ancaman ya. Ancaman misalnya lihat penilaian dia ya, penilaian tahunan kinerja dia. Kalau misalnya dia tidak berhasil, maka dia diancam tidak naik gaji atau misalnya gajinya turun ya, atau misalnya tidak dapat bonus. Nah itu dengan adanya tekanan seperti itu atau ancaman seperti itu, maka dia bisa stres gitu ya. Kemudian itu yang di bidang pekerjaan kantor ya. Kalau di bidang misalnya pertanian ya atau nelayan tuh beda lagi gitu ya. Jadi kalau nelayan itu misalnya dia cuaca ya, musim gitu ya, sehingga membuat dia stres gitu karena dia tidak bisa melaut gitu ya. Kemudian misalnya pertanian ya, misalnya hama penyakit yang menyerang gitu ya tanamannya, atau musim yang tidak teratur ya, menyebabkan dia gagal panen ya, maka itu juga bisa menyebabkan stres gitu ya. Kemudian selanjutnya ya misalnya juga itu tagihan hutang ya, tagihan hutang jatuh tempo ya. Nah itu juga bisa buat stres. Kemudian misalnya juga ancaman misalnya ada surat kaleng atau apa gitu ya yang mengancam jiwa gitu ya. Nah itu juga bisa buat stres gitu ya. Kemudian ya yang bisa membuat stres lagi adalah sifat-sifat jelek kita itu gitu ya. Jadi misalnya kita suka dengki, iri, kemudian fitnah, kemudian marah ya, kecewa. Nah itu bisa membuat stres gitu ya, bisa membuat stres kalau dipelihara dalam waktu lama gitu ya. Kemudian patah hati ya, jengkel, gondok gitu ya, itu juga bisa membuat stres gitu ya. Kemudian tekanan di lingkungan ya, itu yang bagian kedua. Tadi yang pertama adalah tekanan dalam pekerjaan. Kalau yang kedua itu tekanan dalam lingkungan ya, lingkungan. Jadi misalnya anak-anak ya, terutama anak-anak ya, apa dia SD, SMP atau SMA gitu ya. Kalau misalnya dia dibully oleh temennya ya, suka diejek oleh temennya, dikata-katain segala macam, nah dia bisa stres gitu ya. Kemudian kalau misalnya disiplin ya dari gurunya yang terlalu ketat ya, atau gurunya itu suka marah-marah atau bagaimana gitu ya, nah itu juga bisa buat stres ya.
mata pelajaran yang berat gitu ya, kemudian jadwal sekolah yang terlalu panjang ya, misalnya dari pagi jam 8 atau setengah 8 itu sampai jam 3 sore ya. Anak-anak sekarang kan begitu sekolahnya, tidak seperti dulu ya. Kalau dulu tuh jam 12 setengah 1 tuh udah pulang. Kalau sekarang nih sampai jam 3, kadang jam 4 gitu ya. Jadi makan juga di sekolah. Nah itu bisa buat stres gitu ya. Atau disiplin ya, disiplin misalnya harus bangun pagi atau olahraga pagi segala macam. Nah itu juga bisa buat stres ya. Jadi stres itu penyebabnya tuh banyak ya, dan itu menyerang dari segala sisi ya, segala sisi dan semua umur ya. Dari mulai kecil sampai orang tua gitu ya, itu bisa terkena stres ya. Itu penyebab daripada stres ya. Kemudian yang keempat ya, itu yang perlu saya bicarakan di sini adalah resiko stres gitu ya. Jadi stres itu membuat resiko, yaitu yang pertama yaitu dapat menguras produksi prostaglandin ya, prostaglandin. Jadi bisa terkuras gitu ya. Prostaglandin itu sendiri adalah zat yang melindungi perut dari efek asam ya. Jadi efek asam itu maksudnya efek daripada asam lambung ya, itu dilindungi oleh zat yang namanya prostaglandin ya, prostaglandin. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, risiko stres itu ya, itu bisa menyebabkan perubahan pada otak gitu ya, otak yang memicu reseptor rasa sakit ya. Jadi yang memicu reseptor rasa sakit itu bisa mengalami perubahan gitu ya. Jadi sehingga bisa membuat seseorang secara fisik ya lebih sensitif terhadap sedikit peningkatan kadar asam gitu ya. Jadi dengan adanya stres ini maka dia cepat ya lebih sensitif terhadap kadar asam gitu ya. Nah itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga ya, stres ya, kalau dia ditambah dengan kelelahan ya, itu bisa menyebabkan munculnya asam lambung gitu ya, munculnya asam lambung, atau asam lambung itu menjadi meningkat gitu ya. Jadi kadarnya meningkat. Demikian ya. Jadi yang keempat tadi adalah risiko stres ya. Kemudian yang kelima ya, yang keempat ya, daripada 3 tadi ya. Kita belum sampai ke poin 5, tapi poin 4 daripada risiko stres gitu ya. Jadi stres ini ya itu disebut juga bisa menyebabkan emah secara yang jenis fungsional gitu ya. Jadi stres yang disebabkan oleh emah yang menyebabkan emah jenis fungsional itu lebih banyak ya ketimbang stres yang membuat itu emah jenis organik gitu ya, jenis organik atau jenis yang organ tubuh kita atau fisik kita gitu ya, yang menyerang fisik kita. Jadi emah yang menyerang fisik kita itu kita balik ya, emah yang menyerang fisik kita itu lebih sedikit ya munculnya daripada emah yang diakibatkan oleh stres dari jenis fungsional gitu ya, fungsional. Itu yang keempat ya.
Kemudian bagian kelima Romawinya ya, 5 besarnya gitu ya. Nah, itu adalah cara mengelola stres ya, cara mengelola stres. Nah, stres itu ya bisa dikelola dengan cara kita curhat misalnya kepada seseorang sahabat atau teman kita ya. Kemudian olahraga secara rutin ya. Kemudian melakukan yoga atau meditasi ya. Kemudian fokus pada keadaan saat ini ya. Jadi kita harus berpikir pada keadaan saat ini, jangan memikirkan keadaan yang akan datang ya. Yang bakal terjadi yang akan datang tuh nggak usah kita pikirin ya, biarin aja gitu ya, acuh aja gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, terapkan pola hidup yang teratur ya. Pola hidup sehat ya, pola hidup sehat. Jadi misalnya makan ya secara teratur, sarapan ya, kemudian juga tidur secara teratur gitu ya. Tepat pada jam di bawah jam 10 malam gitu ya, jangan begadang, jangan minum alkohol ya, jangan obat-obatan ya. Nah, itu adalah pola hidup sehat. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, karena ini agak panjang ya. Jadi mudah-mudahan ini mendapatkan suatu wawasan ya, atau pengetahuan bagi kita semua. Saya ucapkan ya, salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.